Bismillahirrahmanirrahim. Dalam memahami hukum Islam itu ada dua macam. Ada yang namanya hukum syariat yang jelas terang benderang ada dalam Al-Quran dan hadis sahih. Baik itu perintah maupun larangan. Itu hukum syariat Islam. Seperti perintah sholat, perintah puasa Ramadan, perintah zakat, perintah haji, dan lain-lainnya lah. Yang haram dimakan 13 item, dan cara membagi waris, faraid, dan termasuk yang hukum syariat adalah haramnya khamr. Jelas ayatnya namanya muhkamah. Namanya ayatnya muhkamah. Tidak bisa ditafsir lain, nggak bisa. Ya qat'i ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Ketahuilah bahwa khamr dan perjudian itu perbuatan setan dan haram hukumnya, harus dijauhi wahai orang mukmin. Semoga kamu sekalian menjadi orang bahagia. Artinya apa? Artinya bahwa haramnya khamr ditegaskan dalam Al-Quran dengan ayat yang sangat jelas, tidak mungkin dicari jalan supaya jadi halal, nggak mungkin. Namanya ayatnya sudah qat'i. Kalau ayat yang masih belum qat'i masih bisa seperti bunga bank. Di Quran ada dilarang, riba dilarang, adhafan mudha'afah, yang bunganya berlipat-lipat. Ada kiai yang mengatakan yang berlipat haram, kalau enggak ya enggak. Kalau hanya berapa persen kan enggak berlipat. Kalau saya berlipat 100% bunganya itu yang haram. Itu masih bisa dicari jalan keluarnya. Tapi kalau sudah khamar, ini luar biasa. Nah, dalam kaidah fikih mengatakan ar-ridho bisyai'in ridhom bima yatawalladu minhu. Kalau kita menyetujui sesuatu berarti menyetujui dampaknya. Kalau kita menyetujui adanya industri khamar berarti kita setuju kalau bangsa ini menjadi Thailand semua. Menjadi bangsa Thailand semua karena kita setuju dengan pabrik itu. Oh, enggak ada pabriknya aja sudah kayak gini kok. Oleh karena itu apapun alasannya, apapun pertimbangannya, kami PBNU menolak ada investasi untuk industri khamr ini. Nah, tapi alhamdulillah wa syukurillah Presiden Jokowi, presiden yang cukup arif, cukup bijak ya, mencabut Perpres nomor 10 lampiran nomor 31, 32, 33, 45, 46. Oh, hafal banget. Hafal. Karena 2 hari kita ngomong ini. Tahun 2020 ya? 2021 ya. 2021 bulan tanggal 2 Februari. Maret. Maret ya. Rupanya amplopnya ingatnya Februari. Februari. Karena udah sebulan yang lalu. Oh iya. Februari. Ini baru 2 Maret ya, Februari. Ya Februari, 2 Februari. Ada. Itu tanggal ditandatangani oleh Presiden, hanya keluarnya baru-baru ini, jadi kita kaget gitu. Ya, saya harapkan lain kali tidak seperti ini, tidak terulang lagi seperti ini. Jadi tidak kelihatan sekali sembrono, sembarangan itulah apa sembrono ya. Tidak ada pertimbangan yang bersifat agama, yang bersifat etika, bersifat kemasyarakatan nih, langsung. Dan saya yakin bukan dari beliau sendiri nih, saya yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan dicabutnya sebagian lampiran peraturan Presiden nomor 10 tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal pengurus Persatuan Ulama menegaskan, 1. Menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah atas respon yang cepat dan tanggap terhadap masukan dari berbagai pihak dengan mempertimbangkan kemaslahatan bersama. Jadi namanya akhlak itu kalau bisa membangun kemaslahatan bersama, itu namanya akhlak. Kalau ada sebagian orang dimaslahatkan, mendapat kemaslahatan yang lain dirugikan, itu namanya tidak berakhlak. 2, kami mendorong pemerintah untuk melandaskan kebijakan investasinya pada kemaslahatan bersama, sekaligus berorientasi pada pembangunan yang tidak mengenyampingkan nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai ketuhanan Maha Esa, Pancasila nomor 1 itu.
Yang ketiga, meminta kepada seluruh umat Islam, khususnya warga NU, agar tetap menjaga kondusivitas dan tidak terprovokasi serta melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan secara konstitusional. Jakarta 2 Maret 2021, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Said Agil Siraj, Ketua Umum, Dr. Insinyur Haji Kiai Haji A. Hilmi Faisal Zaini Hasan Abdurrahman, Sekretaris Jenderal. Panjang namanya, panjang. Jadi sekali lagi, hal-hal yang bersifat qat'i dari Quran tidak bisa ditolerir. Kalau bersifat fikih ijtihadiyah, kreativitas dari ulama, itu kita masih bisa dalam wilayah perdebatan. Misalkan bunga bank itu haram, apa halal, apa syubhat. Ada yang bilang ya bunga bank ya halal sekali tidak, haram sekali tidak. Jadi halal itu ada yang bilang gitu. Walhasil kalau masih tidak qat'i masih bisa dicarikan solusi lah. Kalau sudah qat'i itu yang nggak bisa diragukan lagi. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya kali ini.